Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir ya. Dan juga SMA PW Ciwedus punya yaya. Saya pengen tahu yayanya. SMA PW Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sangat sakral. Kita semua dimohon berdiri. Silakan. Bagian dirjen silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia karena airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran di bab ke-8 ini, yaitu iman kepada Rasul Allah, alangkah lebih indahnya kita memulai dengan surat-surat pendek. Ya. Yang pertama membacakan surah Al-Fatihah bareng, yang kedua membacakan surah Al-Baqarah ayat 285 dan juga surat An-Nisa ayat 136. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Selanjutnya kita lihat di bawah dan sekeliling kita banyak kotoran tidak? Atau sudah bersih? Sudah bersih. Alhamdulillah cantik ya. Iya. Semua kayaknya. Oke, yang kedua akan saya absen ya, kelas 11. Hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan ke materi ke-8 yaitu iman kepada Rasulullah sebelumnya, yaitu akan mereview ulang pelajaran yang kemarin ya. Nah, anakku masih ingat atau udah lupa semua? Lupa semua. Lupa semua ya. Oke ya. Judulnya hidup damai dengan toleransi rukun ya, menghindari dari tindak kekerasan. Ada yang tahu hidup damai itu seperti apa? Oke, silakan berdiri. Apa sih hidup damai itu? Hidup damai adalah hidup tanpa suatu adanya gangguan dan seseorang itu tidak sedang tertekan dalam masalah yang dialami. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Hidup damai itu kumaha? Apa yang bisa didefinisikan hidup damai? Oke, cukup ya. Oke, yang kedua ada kata-kata toleransi, tole dan ransi ya. Toleransi. Ada yang tahu makna toleransi? Apa? Toleransi itu? Toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Oke. Lanjut ya, kalau tidak ada jawaban lagi, tindak kekerasan. Apa sih tindak kekerasan itu? Ada kata-kata tindak dan kekerasan. Ada yang tahu tindak kekerasan? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Tindak kekerasan itu apa? Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang sengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar pembelaan dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kita lanjutkan ya ke materi ya, tadi yang materi ke-7, materi ke-8 judulnya apa? Sekarang yaitu iman kepada Rasulullah ya. Di situ ada kata-kata iman, ada kata-kata Rasul ya. Ada yang tahu nggak iman itu apa? Iman ya, iman itu percaya. Ada yang tahu namanya Rasul? Rasul apa? Ada yang tahu Rasul? Oke ya, kalau misalkan belum tahu akan saya tayangkan ya materinya seperti apa, tujuannya. Kita harus mengetahui dari tingkat, yaitu pertama ya, dari tujuannya. Ya, pertama iman kepada Rasulullah ya. Nah, ini iman kepada Rasul ya, itu adalah salah satu rukun iman. Yang berapa? Yang ketiga. Oke, kita lanjut. Pengertian Rasul dan Nabi ya, pengertian Rasul dan Nabi ya. Itu tadi ada kata-kata Rasul dan kata-kata Nabi ya. Nanti bisa didiskusikan ya, bisa dilihat. Oke, bisa dilanjut. Silakan. Nah, ini sifat. Setelah kita tahu Nabi itu apa, Rasul apa, sifatnya. Ada sifat Nabi itu seperti apa, sifat Rasul seperti apa. Oke. Nah, sifat Nabi dan Rasul itu tidak akan jauh. Di sini didefinisikan maksum, artinya terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Ya, maksum itu termasuk atau bisa dikategorikan 3 cakupan. Yang pertama, terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Oke, yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang
ada kata-kata nabi dan rasul. Nah, apa sih bedanya nabi dengan rasul? Ya, ini nanti bisa didiskusikan. Rasul itu apa? Ya, nabi itu apa? Oke, lanjut next. Jumlah nabi dan rasul ya. Jumlah nabi dan rasul itu ada berapa di dalam Al-Quran? Yang bisa atau wajib diketahui ada berapa? 25. Oke ya. Kita lanjut next. Nah ini yang penjelasan dari hadis ya, tadi dari Al-Quran. Hadis dari yang masuk ya dari Abu Dzar. Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, berapa sih jumlah para nabi? Para nabi menurut Rasul menjawab yaitu 124.000. Abu Dzar bertanya lagi, kalau Rasul sih ada berapa? Itu kata Rasulullah menjawab berapa? 313 orang. Nah, ini oke, next. Nah, ini ada yang termasuk kategori tertinggi yaitu derajatnya ulul azmi ya. Ulul azmi itu apa? Gelar Oke, terima kasih. Nah, ini yang termasuk Rasul Nabi yang ulul azmi siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Luar biasa kelas-kelasnya. Oke, lanjut sifat wajib dan sifat mustahil ya. Sifat wajib itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Oke, sifat mustahil. Oke. Ya sampai sini ada berbentuk pertanyaan, kita simpan dulu ya. Kita bagi kelompok. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 di mana posisinya? Oke, di sini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Oke, kelompok 6 ya. Oke, silakan kerjakan soal-soal ya yang didiskusikan tadi, materi-materi tersebut ya. Apa saja? Oke. Oke, yang sudah selesai? Oke. Nah, kelompok 1 ya, yang tadi didiskusikan. Kelompok 1 silakan berdiri, ada judulnya. Silakan dibacakan, dipresentasikan. Oke, silakan. Di sana ada. Silakan dibaca. Saya dari kelompok 1 ini sudah selesai identifikasi tajwid, tadi saya tadi sudah berulang. Bakat ya ismuhal lagi hukum tajwidnya adalah majais mufasir. Alasan sebab makofi dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah kadang-kadang di kalimat yang lain bacanya panjang 2 sampai 5 halaman.
lanjut dulu sebelum pertanyaan yang lain. Kelompok 3 bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk mendirikan serta dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia menciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Kemudian dari Oke, saya terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan yang mau presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan perilaku mulia. 1. Menghormati dan mendoakan kedua orang tua. 2. Saling menghargai anak sesama umat. 3. Membalas kejahatan dengan mendoakannya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 5 silakan. Ada yang bisa dipresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin akan mempresentasikan kesimpulan iman pada Rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 124.000 nabi. Jumlah rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 313 rasul. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib, al-siddiq, al-amanah, al-tarbiyah, dan al-fatanah. Sifat mustahil, al-hizib, al-khiyanah, al-itman, dan al-balado. Tugas para Rasul adalah mengerjakan tauhid, mengerjakan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan batasnya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, memperbaiki jiwa manusia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kembali dari kelompok 6. Ada yang bisa dipresentasikan atau bentuk pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu 10 menit bab 8 ya. Iman kepada Rasul. Ya, Fitria, ada yang bisa dipresentasikan atau ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Oke, jadi saya akan mengulas keseluruhan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Dari tadi judulnya ya, judulnya apa anak-anak? Iman kepada Iman Rasulullah. kepada Rasulullah. Ya, ada kata-kata Rasul dan ada kata-kata Nabi. Nah, akan saya tanyakan ya. Atau misalkan ada yang bisa jawab ulang nggak apa-apa, oke? Ada kata-kata Nabi. Apa sih perbedaannya Nabi dengan Rasul? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Perbedaannya Nabi dengan Rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Oke, terima kasih ya. Nah, itu satu. Yang kedua, perbedaannya Nabi ya, Nabi dan Rasul itu
kalau nabi itu menerimanya kebanyakan usul, kalau rasul itu kitab. Terus juga ya, nabi dengan rasul itu ada jenis kelaminnya tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ada nggak nabi? Ada. Ya. Nabi dengan rasul perbedaan dengan kita semua apa? Nabi dengan rasul laki. Tidak ada nabi perempuan. Oke. Dari sifat-sifatnya, ya, sifatnya wajib, ya sifat wajib yang dimiliki oleh rasul itu ada empat. Satu, apa sidik itu? Betul ya. Yang kedua sifat apa sih amanah itu? Oke, yang ketiga tabligh. Yang apa tabligh itu? Yang empat apa amanah itu? Oke, cerdas. Itu semua wajib labuda, tidak boleh tidak dimiliki oleh Rasul. Ya. Nah, ini kebalikannya yaitu sifat mustahil. Ya. Sifat mustahil yang ada di Rasul ini satu apa? Kidib. Apa kidib itu? Bohong. Yang kedua khianat, apa itu? Percaya. Oke, anak-anak di sini sudah bisa dipercaya? Dari wajah-wajahnya bisa dipercaya. Oke, yang ketiga kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan, ngabunikan cek bahasa Sundanya ya. Oke, yang keempat, apa itu yang keempat? Apa? Jahlun. Ari jahlun teh naon? Jawabnya jahlun teh on. Oke ya, itu jadi yang saya bisa sampaikan dari bab ini bab berapa? Ayo. Ini apa? Mungkin dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.